Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kedudukan matematika dalam teori behavioristik serta implementasinya dalam pembelajaran matematika. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Tika Salilan Nur Pratiwi, Diah Ayu Puspita Adani, Erisha Lucy Rusdianti, Ahmad Lutfi Alfianto, serta Maratus Soliha. Belajar merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Berhasil atau tidaknya suatu pencapaian pendidikan bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik saat berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarga sendiri. Belajar merupakan perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu bila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian dalam lingkungan yang akan memberikan pengalaman kepadanya. Oleh karena itu, pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan atau interaksi guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi pendidikan, di mana guru dan siswa merupakan subjek pembelajaran. Matematika merupakan salah satu jenis dari 6 materi ilmu. 6 materi ilmu tersebut menurut Dimyati adalah matematika, fisika, biologi, ilmu-ilmu sosial, dan linguistik. Kedudukan matematika sebagai salah satu jenis materi ilmu, maka matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari di lembaga pendidikan. Belajar matematika harus dengan pemahaman, secara aktif membangun pengetahuan baru dari pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Belajar matematika ditujukan pada peningkatan kemampuan siswa agar lebih cermat dan mudah dalam memahami serta menguasai pelajaran matematika. Kemampuan memecahkan soal matematika ini menunjukkan keberhasilan dalam belajar matematika. Belajar matematika juga membutuhkan kemampuan yang satu dengan lainnya atau mengelola suatu bentuk ke bentuk lainnya untuk memperoleh kesimpulan atau pemecahan masalah. Dengan demikian, pembelajaran matematika ini lebih mengutamakan kemampuan menggunakan konsep serta keterampilan matematis dalam memecahkan masalah. Kemampuan siswa dalam memahami materi yang baru sangat dipengaruhi oleh kemampuan dasar siswa. Semakin tinggi kemampuan dasar yang dimiliki siswa, semakin mudah pula untuk menerima pelajaran selanjutnya. Aliran psikologi tingkah laku atau behavioristik yaitu memiliki psikologi belajar di dalamnya. Psikologi belajar disebut juga teori belajar yang artinya mempelajari perkembangan intelektual atau mental siswa yang di dalamnya memiliki dua hal. Yang pertama yaitu uraian apa yang terjadi dan diharapkan terjadi pada interaksi siswa, serta uraian tentang kegiatan intelektual siswa mengenai hal-hal yang bisa dipikirkan pada usia tertentu. Psikologi mengajar atau teori mengajar berisi tentang petunjuk bagaimana semestinya mengajar siswa pada usia tertentu bila ia sudah siap belajar. Jadi pada teori mengajar terdapat prosedur dan tujuan mengajar. Pada pelaksanaannya, kedua teori tersebut tidak dapat dipisahkan seperti halnya kata belajar dan mengajar. Peristiwa mengajar selalu disertai dengan peristiwa belajar. Jika ada seorang guru yang mengajar, maka haruslah ada siswa yang belajar. Tetapi, jika dibalik, ketika ada siswa yang belajar, belum tentu terdapat guru yang mengajar. Jadi, dalam peristiwa belajar mengajar, siswa merupakan subjek dan bukan objek. Dengan menguasai psikologi pembelajaran, guru dapat mengetahui kemampuan yang telah dimiliki siswa dan bagaimana proses berpikir siswa. Di samping itu, mengetahui pula tentang bagaimana menciptakan kegiatan pembelajaran sesuai kondisi dan tujuan pembelajaran. Di sini kami akan menjelaskan beberapa teori belajar menurut para ilmuwan dan implementasinya dalam pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu teori belajar B.F. Skinner. Teori B.F. Skinner.
Pemikiran Skinner dalam pembelajaran matematika. Skinner lahir di Susquehanna pada tahun 1904. Ia mencapai gelar master dan PhD di Universitas Harvard. Mula-mula ia memutuskan untuk menjadi penulis, meskipun ayahnya adalah seorang ahli hukum yang menghendaki beliau menjadi ahli hukum. Pada tahun 1938, beliau menulis buku The Behavior of Organisms. Skinner dalam mengembangkan teorinya dipengaruhi oleh Pavlov dan Thorndike. Skinner berpendapat bahwa ilmu yang benar tentang perilaku manusia harus didasarkan pada fakta empiris yang kuat. Inti dari teori behaviorisme Skinner yakni adalah pengkondisian operan atau conditioning operan. Pengkondisian operan adalah sebentuk pembelajaran di mana konsekuensi-konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan yang dalam probabilitas perilaku itu akan diulangi. Terdapat beberapa asumsi yang membentuk landasan untuk conditioning operan. Yang pertama yaitu belajar itu adalah tingkah laku. Yang kedua yaitu perubahan tingkah laku atau belajar secara fungsional berkaitan dengan adanya perubahan dalam kejadian-kejadian di lingkungan, kondisi-kondisi lingkungan. Hubungan yang berhubung antara tingkah laku dan lingkungan hanya dapat ditentukan jika sifat-sifat tingkah laku dan kondisi eksperimennya didefinisikan menurut fisiknya dan diobservasi di bawah kondisi-kondisi yang dikontrol secara seksama. Yang terakhir yaitu data dari studi eksperimental tingkah laku merupakan satu-satunya sumber informasi yang dapat diterima tentang penyebab terjadinya tingkah laku. Aplikasi teori Skinner dalam pendidikan. Skinner mengemukakan bahwa kontrol yang positif atau menyenangkan mengandung sikap yang menguntungkan terhadap pendidikan dan lebih efektif bila digunakan. Skinner mengemukakan peran utama dari pendidik yaitu menciptakan kondisi agar hanya tingkah laku yang diinginkan saja yang diberi penguatan. Skinner ini menganjurkan untuk melakukan analisis langsung terhadap aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam situasi praktis untuk mengenal tingkah yang pantas dan tidak pantas secara tepat. Seorang pendidik hendaknya membuat catatan dari kemajuan belajar siswa sehingga dapat melakukan perubahan program yang dibutuhkan oleh siswa. Seorang pendidik juga perlu mengetahui dan menentukan tugas-tugas mana yang akan dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, dan hasil-hasil apa yang diharapkan. Aplikasi dari teori Skinner yang pertama yaitu fokus nyata dalam pendidikan dan pengajaran, yakni memberikan penguatan yang konsisten, segera dan positif bagi tingkah laku yang tepat dan bagi pencapaian tujuan pendidikan dan pengajaran yang diharapkan. Yang kedua yaitu perlu adanya tujuan yang jelas dalam pengertian tingkah laku apa yang diharapkan dicapai oleh para siswa. Tujuannya diatur sedemikian rupa secara bertahap dari sederhana menuju yang lebih kompleks. Hasil belajar harus segera diberitahukan, tidak boleh ditunda-tunda. Harus segera diberikan feedback kepada siswa. Jika salah, siswa akan diberikan pembetulan dari jawabannya tersebut. Namun ketika benar, siswa akan diberi reinforcement atau penguatan terhadap hasil belajarnya. Kemudian proses belajar hendaknya mengikuti irama dari si pelajar atau siswanya. Jadi proses pembelajaran harus menyesuaikan dengan siswa yang sedang belajar. Kemudian bahan pengajaran terprogram secara linear yaitu sistem modul. Pemberian tes hendaknya ditekankan untuk kepentingan diagnostik. Kemudian dalam proses belajar mengajar dipentingkan aktivitas sendiri. Lalu tidak menggunakan hukuman dalam pendidikan. Dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Tingkah laku yang tidak diinginkan jika dilakukan oleh siswa maka diberikan perhatian, tetapi tingkah laku yang diinginkan maka akan diberikan reward atau hadiah sebagai hasil dari perbuatan yang diinginkan oleh pendidik. Kemudian hadiah diberikan jika diperlukan saja. Lalu sangat mementingkan shaping. Shaping yaitu pengajaran agar mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian mementingkan kebutuhan yang menimbulkan tingkah laku yang operan.
dalam belajar mengajar menggunakan teaching machine. Lalu melaksanakan mastery learning, yaitu siswa mempelajari bahan secara tuntas menurut waktunya masing-masing, karena setiap anak memiliki proses belajar yang berbeda-beda. Kemudian, bahan belajar remedial bagi siswa yang memerlukan, maka akan diberikan agar siswa yang membutuhkan program belajar remedial tersebut dapat mencapai prinsip belajar tuntas. Contoh penerapan teori Skinner dalam kasus matematika yang pertama yaitu seorang siswa diberikan soal matematika sederhana dan siswa tersebut dapat menyelesaikannya sendiri. Maka guru akan memuji siswa karena telah berhasil menyelesaikan soal tersebut. Dengan peristiwa ini, siswa akan merasa yakin atas kemampuan dirinya sendiri, sehingga timbul respon mempelajari pelajaran berikutnya yang sesuai atau lanjutan apa yang dapat dia selesaikan tadi. Contoh lainnya dalam matematika yaitu seorang siswa yang terbiasa melakukan perhitungan matematika berupa operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian akan lebih mudah mengerjakan soal yang berhubungan dengan operasi-operasi tersebut dengan cepat dan tanpa pemikiran yang lama. Yaitu tadi merupakan teori belajar menurut B.F. Skinner dan beberapa implikasi dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai teori belajar behavioristik. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Puspita Ardani, NIM 016, akan menjelaskan tentang teori behavioristik oleh Thorndike. Baik, Edward Lee Thorndike lahir di Williamsburg pada tahun 1874. Beliau menerbitkan suatu buku yang berjudul Animal Intelligence and Experimental Study of Association Process in Animals. Buku ini yang merupakan hasil penelitian Thorndike terhadap tingkah beberapa jenis hewan seperti kucing, anjing, dan burung yang mencerminkan prinsip dasar dari proses belajar yang dianut oleh Thorndike. Belajar adalah terjadinya hubungan antara stimulus dan respon. Pengaruh pemikiran Thorndike dalam studi psikologi sangat besar. Teori belajar yang dikemukakan Thorndike disebut koneksionisme. Karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Teori ini juga disebut trial and error dalam rangka menilai respon yang terjadi bagi stimulus tertentu. Thorndike mendasarkan teorinya atas hasil-hasil penelitiannya terhadap tingkah laku beberapa binatang antara lain kucing dan tingkah laku anak-anak dan orang dewasa. Tendensi yang menuntun kepada keberhasilan diletakkan atau terus-menerus digunakan dalam sejumlah percobaan. Pembelajaran semacam ini dikenal dengan pembelajaran trial and error, atau bisa kita sebut coba-coba, atau Thorndike sering menyebutnya dengan trial and accidental success. Adapun ciri-ciri belajar trial and error antara lain ada motif pendorong aktivitas, lalu ada berbagai respon terhadap situasi, lalu ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah, kemudian ada kemajuan reaksi-reaksi terhadap tujuan dari penelitian itu. Dari penelitian yang dilakukan Thorndike dapat disimpulkan perlu adanya motivasi dalam proses belajar, serta ada efek positif atau sebagai bentuk kepuasan yang akan dicapai oleh respon. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah
apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar dan dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau tindakan. Adapun hukum-hukum yang digunakan oleh Thorndike. Yang pertama itu hukum kesiapan. Apa sih hukum kesiapan itu? Ya, berikut beberapa hukum kesiapan oleh Thorndike. Yang pertama, agar proses belajar mencapai hasil yang sebaik-baiknya, maka diperlukan adanya kesiapan dari organisme untuk melakukan belajar. Apabila individu sudah siap untuk melakukan suatu tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut memberi kepuasan. Kemudian yang kedua, bila seseorang sudah siap melakukan suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan kekecewaan baginya, sehingga menyebabkan dilakukannya tingkah laku lain untuk mengurangi kekecewaan. Kemudian yang ketiga, apabila seseorang belum siap melakukan suatu tingkah laku, tetapi ia terpaksa melakukannya, maka akan menimbulkan ketidakpuasan. Yang keempat, apabila seseorang belum siap melakukan suatu tingkah laku dan menunda untuk melakukan tingkah laku, maka akan menimbulkan kepuasan. Kemudian yang kedua, hukum latihan. Hukum yang pertama yaitu hukum penggunaan. Prinsip hukum ini adalah hubungan antara stimulus dan respon yang akan menjadi semakin kuat jika sering digunakannya. Kemudian yang kedua, hukum tidak ada penggunaan. Prinsip hukum ini adalah hubungan antara stimulus dan respon yang akan melemah jika tidak diikuti dengan pengulangan atau latihan. Kemudian yang terakhir, hukum akibat. Hukum ini berbunyi, hubungan antara stimulus dan respon diperkuat apabila akibatnya memuaskan dan akan melemah apabila akibatnya tidak memuaskan. Suatu perbuatan yang menyebabkan kesenangan atau kepuasan cenderung untuk diulang. Sebaliknya, apabila tidak menyenangkan akan cenderung dihentikan. Lanjut ke aplikasi teori Thorndike dalam pembelajaran matematika. Aplikasi teori Thorndike dalam pembelajaran di kelas yang dikutip dari buku Psychology of Learning adalah guru harus tahu bahwa siswa lebih minat belajar ketika mereka merasa berkebutuhan dan berkepentingan pada pembelajaran tersebut. Maka guru harus memastikan bahwa kegiatan belajar tersebut penting bagi siswa. Kemudian, kesiapan merupakan prasyarat untuk belajar. Karena itu, guru disarankan untuk mempertimbangkan kemampuan mental atau kognitif peserta didik ketika merencanakan kurikulum atau isi instruksional. Kemudian, guru harus menyadari fakta bahwa siswa ingin mengulangi tindakan yang mereka terima sebagai hal positif. Oleh karena itu, guru harus selalu menggunakan berbagai strategi untuk memotivasi dalam mempertahankan minat belajar siswa di kelas. Kemudian, guru harus selalu menghadirkan bahan secara logis atau cara yang lebih koheren. Ini adalah cara utama menangkap dan mempertahankan kepentingan peserta didik dalam kegiatan pedagogis. Kemudian, guru harus mempertimbangkan penggunaan hukuman sebagai pilihan terakhir dalam mengurangi perilaku yang tidak diinginkan di kelas. Ini disebabkan hukuman tidak bisa benar-benar mengatasi masalah dan akan membuat siswa menjadi lebih keras di kelas. Dan guru harus menyadari pentingnya latihan atau praktek dalam proses pembelajaran. Ini ada beberapa tips yang dapat diterapkan penerapan pembelajaran matematika dari teori Thorndike. Yang pertama,
itu sebelum memulai proses pembelajaran, peserta didik harus memastikan siswanya siap untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Jadi setidaknya ada aktivitas yang dapat menarik perhatian siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemudian pembelajaran yang diberikan sebaiknya berupa pembelajaran yang kontinu. Hal ini dimaksudkan agar materi lampau dapat tetap diingat oleh siswa. Kontinu misalnya kemarin mengajarkan tentang sifat-sifat bangun datar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keliling bangun datar atau luas bangun datar. Kemudian dalam proses belajar, peserta didik hendaknya menyampaikan materi matematika dengan cara yang menyenangkan. Contoh dan soal latihan yang diberikan tingkat kesulitannya bertahap, dari yang mudah sampai yang sulit. Hal ini agar siswa mampu menyerap materi yang diberikan. Kemudian pengulangan terhadap penyampaian materi dan latihan. Hal ini dapat membantu siswa mengingat materi terkait lebih lama. Kemudian, supaya peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran, proses harus bertahap dari yang sederhana hingga yang kompleks. Kemudian, peserta didik yang telah belajar dengan baik harus segera diberi hadiah, dan yang belum baik harus segera diperbaiki. Dalam belajar, motivasi tidak begitu penting karena perilaku terutama ditentukan oleh penghargaan eksternal dan bukan oleh intrinsic motivation. Yang lebih penting dari ini ialah adanya respon yang benar terhadap stimulus. Kemudian, materi yang diberikan kepada peserta didik harus ada manfaatnya untuk kehidupan anak kelak setelah dari sekolah. Kemudian Thorndike berpendapat bahwa cara mengajar yang baik bukanlah mengharapkan murid tahu bahwa apa yang telah diajarkan, tetapi guru harus tahu apa yang hendak diajarkan. Dengan ini, guru harus tahu materi apa yang harus diberikan, respon apa yang diharapkan, dan kapan harus memberi hadiah atau membetulkan respon yang salah. Tujuan pendidikan harus masih dalam batas kemampuan belajar peserta didik dan harus terbagi dalam unit-unit sedemikian rupa sehingga guru dapat menerapkan menurut bermacam-macam situasi. Jika tadi oleh teman saya sudah dijelaskan teori behavioristik menurut Skinner dan Thorndike, maka sekarang saya akan menjelaskan teori behavioristik menurut Gagner. Oke, baik. Menurut Gagner ini, dia punya pendapat bahwa belajar itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan. Namun yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. Bagi Gagner, belajar tidak dapat didefinisikan dengan mudah karena belajar itu bersifat kompleks. Dalam pernyataan tersebut dinyatakan bahwa hasil belajar akan mengakibatkan perubahan pada seseorang yang berupa perubahan kemampuan, perubahan sikap, perubahan minat, atau nilai pada seseorang. Dan menurut Gagner pula, dalam belajar itu ada 3 elemen. 1, yaitu individu yang belajar. 2, situasi yang stimulus. Dan 3, responden yang melaksanakan aksi sebagai akibat dari stimulasi. Selanjutnya ada objek belajar matematika yang dipetakan oleh Gagner. Gagner menggunakan matematika sebagai sarana untuk menyajikan dan mengaplikasikan teori-teorinya tentang belajar. Menurut Gagner, objek belajar matematika terdiri dari objek langsung dan objek tak langsung. Objek langsung adalah transfer belajar, kemampuan menyelidiki, kemampuan memecahkan masalah, disiplin pribadi, dan apresiasi pada struktur matematika. Sedangkan objek langsung belajar matematika adalah fakta, keterampilan, konsep, dan prinsip. Lalu selanjutnya adalah tentang taksonomi Gagner. Nah, jika sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya taksonomi Bloom,
yang domainnya ada 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Maka di sini si Gagné ini juga punya taksonomi sendiri. Ya, menurut Gagné, tingkah laku manusia sangat bervariasi dan berbeda dihasilkan dari belajar. Kita dapat mengklarifikasi tingkah laku sedemikian rupa sehingga dapat diambil implikasinya yang bermanfaat dalam proses belajar. Gagné mengemukakan bahwa keterampilan yang dapat diamati sebagai hasil belajar tersebut disebut kemampuan atau juga kapabilitas. Dan kapabilitas itu oleh Gagné dibagi menjadi 5. 3-nya itu bersifat kognitif, 1 afektif, dan 1 psikomotor. Yang pertama adalah verbal information atau kemampuan informasi verbal, kemahiran intelektual, pengaturan kegiatan kognitif, keterampilan motorik, dan terakhir adalah sikap. 5. Ya, untuk informasi verbal, kapabilitas informasi verbal merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan secara lisan pengetahuannya tentang fakta-fakta. Informasi verbal diperoleh secara lisan, membaca buku, dan sebagainya. Informasi ini dapat diklarifikasikan sebagai fakta, prinsip, nama generalisasi. Contohnya, siswa dapat menyebutkan dalil Pythagoras yang berbunyi, pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi sikunya maksud saya. Selanjutnya itu adalah keterampilan intelektual atau intellectual skill. Yang dimaksud adalah kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri dalam bentuk representasi. Maksudnya seperti apa? Ya seperti itu. Khususnya konsep dan berbagai lambang simbol, huruf, angka, kata, dan gambar. Kapabilitas keterampilan intelektual menurut Gagné dikelompokkan dalam 8 tipe belajar, yaitu belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar rangkaian gerak, belajar rangkaian verbal, belajar membedakan, belajar pembentukan konsep, belajar pembentukan aturan, belajar pemecahan masalah. Tipe belajar tersebut terurut kesukarannya dari yang paling sederhana, belajar isyarat, sampai ke yang paling kompleks, yaitu belajar pemecahan masalah. Selanjutnya adalah pengaturan kegiatan kognitif atau kognitif strategi. Merupakan suatu cara seseorang untuk menangani aktivitas belajar dan berpikirnya sendiri, sehingga ia menggunakan cara yang sama apabila menemukan kesulitan yang sama. Contohnya adalah menyusun langkah-langkah menyelesaikan persamaan matematika. Yang keempat adalah keterampilan motorik. Adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan gerak-gerik jasmani dalam urutan tertentu. Dengan mengadakan koordinasi antara gerak-gerik berbagai anggota badan secara terpadu, kemampuan dalam mendemonstrasikan alat-alat peraga matematika merupakan salah satu contoh tingkah laku kapabilitas ini. Contoh yang lain yang lebih sederhana adalah kemampuan menggunakan penggaris, jangka, sampai kemampuan menggunakan alat-alat tadi untuk membagi sama panjang suatu garis lurus. Dan masih banyak analisa geometri lainnya yang dapat digunakan yang menggunakan keterampilan motorik. Selanjutnya yaitu adalah taksonomi kelima, yaitu kapabilitas sikap. Merupakan kecenderungan untuk merespon secara tepat terhadap stimulus atas dasar penilaian terhadap stimulus tersebut. Respon yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu objek mungkin positif, mungkin pula negatif. Hal ini tergantung pada penilaian terhadap objek yang dimaksud. Apakah sebagai objek yang penting atau tidak? Contohnya, seseorang memasuki toko buku yang di dalamnya tersedia berbagai macam jenis buku. Bila orang tersebut memiliki sifat positif terhadap matematika, tentunya sikap terhadap matematikanya dimiliki mempengaruhi orang tersebut dalam memilih buku matematika atau buku lain selain buku matematika. Ya, selanjutnya, tadi kan saya sampaikan pada saat menyampaikan taksonomi, itu si Gagné ini membagi belajar menjadi 8 tipe, yaitu signal learning, stimulus response learning, chaining learning, verbal learning, discrimination learning, concept learning, rule learning maksud saya, mohon maaf, dan terakhir adalah problem solving. Nah, sekarang akan saya jelaskan apa sih maksudnya dari 8 tipe belajar itu. Pertama, yaitu tentang tipe belajar isyarat atau signal learning. Belajar isyarat adalah belajar yang tidak diniati atau tanpa kesengajaan, timbul sebagai akibat suatu rangsangan stimulus sehingga menimbulkan suatu respon emosional pada individu yang bersangkutan.
Sebagai contoh, sikap guru yang sangat menyenangkan siswa dan membuat siswa yang mengikuti pelajaran guru tersebut menyenangi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah, kalau gurunya asik, murid jadi senang dan secara tidak langsung ingin mengikuti pelajaran itu. Itulah yang disebut tipe belajar signal. Nah, contoh lain, misal pada suatu kelas yang diberikan pelajaran geometri, seorang anak yang tak dapat mengerjakan soal geometri tersebut dicemooh oleh guru. Karena cemoohan guru tersebut, anak itu tidak menyenangi pelajaran matematika. Ini adalah contoh negatifnya. Lanjut ke tipe belajar kedua, yaitu tipe belajar stimulus respon learning atau tipe belajar rangsang reaksi. Belajar stimulus respon adalah belajar untuk merespon suatu isyarat. Berbeda pada belajar isyarat. Pada tipe belajar ini, belajar yang dilakukan diniati secara sengaja dan dilakukan secara fisik. Belajar stimulus respon menghendaki suatu stimulus yang datangnya dari luar, sehingga menimbulkan rangsangnya otot-otot, kemudian diiringi respon yang dikehendaki, sehingga terjadi hubungan langsung yang terpadu antara stimulus dan respon. Misalnya, siswa menirukan guru menyebutkan persegi. Setelah itu guru menyebutkan persegi, siswa mengumpulkan benda persegi yang disuruh oleh gurunya. Nah, jadi si guru mengatakan persegi. Nah, si siswa maka akan dengan sengaja merespon, mencari benda persegi di sekitarnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah tipe ketiga, yaitu tipe belajar berantai atau chaining learning. Pada tahap ini, perbuatan jasmaniah terurut dari dua kegiatan atau lebih stimulus respon. Setiap stimulus respon dalam suatu rangkaian berhubungan erat dengan stimulus respon yang lainnya, yang masih dalam rangkaian yang sama. Sebagai contoh, misalnya seseorang anak akan menggambar sebuah lingkaran yang pusat dan panjang jari-jarinya diketahui. Untuk melakukan kegiatan tersebut, anak tadi melakukan beberapa langkah terurut yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, itu adalah contoh kegiatan rangkaian stimulus respon. Yang mana langkahnya adalah sebagai berikut. Anak memegang sebuah jangka. Setelah itu, meletakkan salah satu ujung jangka pada sebuah titik yang telah ditentukan menjadi pusat lingkaran tersebut. Kemudian mengukur jarak dari titik tadi. Setelah itu meletakkan ujung jangka yang lainnya sesuai dengan panjang jari-jari. Lalu memutar jangka tersebut dan terbentuklah lingkaran. Nah, itu adalah contoh kegiatan dari taksonomi ketiga ini, yaitu taksonomi chaining learning atau belajar secara berantai. Selanjutnya, yaitu tentang yang keempat, tipe belajar asosiasi verbal. Tipe ini berhubungan dengan perbuatan lisan. Jadi belajar rangkaian verbal adalah perbuatan lisan terurut dari dua kegiatan atau lebih stimulus respon. Setiap stimulus respon dalam satu rangkaian berkaitan dengan stimulus respon lainnya yang masih dalam rangkaian yang sama. Contohnya, ketika mengamati suatu benda, terjadilah hubungan stimulus respon yang kedua, yang memungkinkan anak tersebut menamai benda yang diamati tersebut. Contoh dalam matematika, seorang anak mengamati sebuah segi empat tegak yang keempat sisi-sisinya sama panjang. Maka nama segi tersebut adalah persegi. Selanjutnya taksonomi kelima, yaitu tipe belajar membedakan atau discrimination learning. Belajar membedakan adalah belajar membedakan hubungan stimulus respon sehingga bisa memahami bermacam-macam objek fisik dan konsep. Dalam respon lingkungannya, anak membutuhkan keterampilan sederhana sehingga dapat membedakan suatu objek dengan objek lainnya dan membedakan satu simbol dengan simbol lainnya. Terdapat dua macam belajar membedakan, yaitu memperbedakan tunggal dan memperbedakan jamak. Contoh memperbedakan tunggal itu adalah siswa dapat menyebutkan segitiga sebagai lingkungan tertutup sederhana yang terbentuk dari gabungan tiga buah ruas garis. Contoh perbedaan jamak, siswa dapat menyebutkan perbedaan dari dua jenis segitiga berdasarkan besar sudut dan sisi-sisinya. Berdasarkan besar sudut yang paling besar adalah sudut siku-siku dan sisi terpanjang adalah sisi miringnya. Sementara pada segitiga sama sisi, besar sudut-sudutnya sama, begitu pula dengan besar sisi-sisinya. Lalu lanjut ke yang keenam, yaitu tipe belajar konsep. Belajar pada tipe ini merupakan belajar mengenal sifat bersama dari benda-benda konkret atau peristiwa untuk mengelompokkan menjadi satu. Misalnya untuk memahami konsep persegi panjang, anak mengamati daun pintu rumah yang bentuknya persegi panjang, papan tulis, bingkai foto yang bentuknya persegi panjang, dan sebagainya, yang bentuknya tentunya segi panjang. Untuk hal-hal tersebut, belajar pembentukan konsep merupakan lawan dari belajar memperbedakan.
Belajar memperbedakan mungkin anak dapat membedakan objek-objek berdasarkan karakteristik yang berlainan. Sedangkan untuk pembelajaran konsep ini, anak-anak itu diinginkan agar anak-anak dapat mengklarifikasi objek-objek tersebut dalam kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik sama atau digolongkan seperti itu. Selanjutnya, tipe belajar pembentukan aturan atau rule learning. Aturan tersebut berdasarkan konsep-konsep yang sudah dipelajari. Aturan merupakan pernyataan verbal dalam matematika, misalnya teorema, dalil, atau sifat-sifat. Contoh aturan dalam segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi siku-sikunya. Dalam belajar pembentukan aturan, memungkinkan anak-anak dapat menghubungkan dua konsep atau lebih. Sebagai contoh, terdapat sebuah segitiga dengan sisi siku-sikunya berturut-turut mempunyai panjang 3 cm dan 4 cm. Guru meminta anak itu untuk menentukan panjang sisi miringnya atau hipotenusanya. Untuk menghitung panjang sisi miringnya, anak-anak memerlukan suatu alat aturan Pythagoras yang berbunyi, pada suatu segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi siku-sikunya. Dengan menggunakan aturan di atas diperoleh tadi itu salah satu sisi 3 dan satunya adalah 4, maka diperoleh 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 25 atau 5 kuadrat. Jadi panjang sisi miring yang dinyatakan adalah 5 cm. Selanjutnya yaitu tipe belajar ke-8, yaitu problem solving atau pemecahan masalah. Nah, ini adalah tingkatan tertinggi dari taksonomi Gagner. Di sini dijelaskan bahwa belajar memecahkan masalah adalah tipe belajar yang lebih tinggi derajatnya dan lebih kompleks daripada tipe belajar aturan atau rule learning. Pada tipe belajar memecahkan masalah, aturan yang telah dipelajari terdahulu untuk membuat formulasi menyelesaikan masalah. Contoh belajar memecahkan masalah adalah mencari selisih kuadrat dua bilangan yang sudah diketahui jumlah selisihnya. Yaitu misalnya A plus B sama dengan 10, A min B sama dengan 4. Maka ditanyakan A kuadrat min B kuadrat sama dengan berapa? Nah, di sini tuh siswa diharapkan bisa menggunakan aturan bahwa A kuadrat min B kuadrat itu adalah sama dengan A plus B dan A min B. Yang mana A plus B dan A min B adalah konsep sudah dimiliki sebelumnya. Nah, sehingga tanpa mencari A dan B terlebih dahulu, siswa dapat menemukan A kuadrat min B kuadrat. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang fase belajar oleh Gagner. Gagner ini membedakan fase belajar menjadi 8 fase, yaitu fase motivasi, pengenalan, perolehan, retensi, pemanggilan, generalisasi, penampilan, dan umpan balik. 8. Oke, pertama tentang fase motivasi. Fase motivasi ini siswa itu dibangkitkan perhatiannya dan keinginannya dengan motivasi tentunya. Misalkan pada materi bangun datar, guru mengeluarkan model bangun segitiga. Nah, agar si siswa ini tertarik terhadap belajar itu dan memberikan motivasi lain terkait bangun datar segitiga itu. Selanjutnya adalah fase pengenalan. Nah, pada fase pengenalan ini, guru itu merangsang siswa untuk mengingat kembali konsep, aturan, dan keterampilan yang relevan sebagai prasyarat materi yang akan diajarkan. Dalam fase ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan pertanyaan yang merangsang rasa ingin tahu siswa dengan bertanya, apa itu segitiga? Bagaimana bentuk sisi-sisinya? Selanjutnya, fase ketiga itu adalah fase perolehan. Dalam fase ini, guru merangsang ingatan siswa, apakah siswa sudah memahami penjelasan sebelumnya atau belum. Lalu, yang keempat, fase retensi. Pada fase retensi ini, guru memberikan bimbingan dalam belajar. Kegiatan dilakukan pada tahap ini adalah guru membimbing siswa untuk membuat definisi sendiri tentang konsep segitiga agar siswa tidak cepat lupa. Yang kelima, fase pemanggilan atau recall. Nah, pada fase ini guru memberikan feedback atau balikan. Guru memberikan soal berupa tes tentang materi yang sudah diajarkan untuk mengukur kemampuan siswa. Selanjutnya fase ke-6, yaitu fase generalisasi. Dalam tahap ini, guru memberikan beberapa contoh benda-benda dan siswa diminta mengidentifikasikan yang mana yang merupakan segitiga. Seperti dijelaskan pada sebelumnya, itu generalisasi. Konsep benda-benda yang memiliki konsep sama, memiliki bentuk segitiga dikelompokkan, seperti itu. Selanjutnya adalah fase penampilan. Nah, di sini guru meminta siswa untuk menunjukkan secara langsung contoh benda yang berbentuk segitiga.
Jadi di sini siswa diminta untuk menunjukkan atau mempresentasikan, menyampaikan benda-benda yang telah mereka kelompokkan. Dan terakhir adalah tahap umpan balik. Nah, pada tahap ini, guru melakukan penilaian hasil kerja siswa dan memberikan latihan-latihan untuk menerapkan apa yang telah dipelajari. Nah, itu 8 fase yang dibedakan oleh Gagne. Dan itu terakhir sebagai penutup materi Gagne. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya beberapa ahli-ahli matematika dan pendapat mereka tentang behavioristik lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratu Solihah, saya akan menjelaskan tentang tokoh behaviorisme selanjutnya, yaitu Ivan Pavlov. Ivan Pavlov itu merupakan tokoh yang terkenal dengan teori classical conditioning-nya. Jadi sebenarnya Pavlov itu dulunya itu belajar tentang sejarah alam dan juga psikologi manusia, psikologis. Nah, lalu kalau kita mengulas kembali, behaviorisme itu merupakan aliran yang berpendapat bahwa hasil belajar manusia itu didasarkan pada pengamatan tingkah laku manusia melalui stimulus respon. Nah, tingkah laku tersebut dapat dikendalikan dan juga dapat diamati. Mengingat kembali tokoh Ivan Pavlov yang telah kalian pelajari di semester-semester sebelumnya, yaitu Ivan Pavlov melakukan pengamatan pada refleks anjing yang sedang makan dan melihat makanan. Kemudian anjing tersebut mengeluarkan air liur, dan juga saat Ivan Pavlov membunyikan bel, maka anjing tersebut akan datang. Nah, dalam percobaan ini ada stimulus yang tidak terkondisi, yaitu berupa makanan, dan stimulus yang dikondisikan, yaitu berupa bel. Kesimpulan percobaan ini yaitu bahwa tingkah laku sebenarnya merupakan rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks yang terjadi setelah adanya proses pengkondisian. Dengan kata lain, refleks tersebut dapat dipelajari dan juga dapat berubah dengan adanya latihan. Nah, yang terpenting dalam belajar menurut teori ini adalah adanya latihan yang kontinu atau terus-menerus. Prinsip belajar menurut classical conditioning atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan teori ini yaitu yang pertama, adanya pengaruh lingkungan, yang kedua, peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, yang ketiga, terbentuknya hasil belajar melalui stimulus respon, yang keempat, pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan, dan yang terakhir adalah hasil belajar berupa perilaku yang diinginkan. Untuk aplikasi teori belajar Pavlov dalam pembelajaran matematika adalah yang pertama, yaitu guru yang biasa memberikan pelajaran dengan latihan soal dan usai memberikan pelajaran menyuruh siswa mengerjakan latihan soal yang ada dalam buku teks. Bila penyelesaian soal tersebut benar, maka guru akan tersenyum dan mengatakan bagus. Stimulus ini akan ditangkap oleh siswa dan dianalogikan bahwa perkataan bagus berarti jawaban siswa tersebut benar. Hal ini akan berbeda jika siswa mengerjakan soal di papan dan guru cuma tersenyum tanpa mengatakan bagus, karena siswa akan menganalogikan jawaban yang dibuatnya belum tentu benar. Jadi siswa akan selektif dalam mengartikan senyum guru tersebut. Nah, sebenarnya implikasi dalam pembelajaran matematika dalam teori ini yaitu pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Sehingga kesalahan, jika siswa melakukan kesalahan, maka harus segera diperbaiki agar tidak terjadi kesalahan yang terus-menerus. Nah, yang kedua yaitu implikasi yang kedua yaitu guru memberikan soal latihan matematika kepada muridnya dan guru harus memberikan imbalan atas kerja keras anak. Imbalan tersebut dapat berupa memberikan nilai dan juga memberikan pujian. Hal itu akan menjadi perangsang agar murid bersemangat mengerjakan soal-soal latihan matematika berikutnya. Yang ketiga yaitu memberikan suasana yang menyenangkan ketika memberikan tugas-tugas matematika, yaitu menekankan pada kerjasama dan diskusi antar kelompok, dan membuat kegiatan membaca dan belajar matematika menjadi menyenangkan.
Hal ini mungkin kalau diartikan itu guru dalam pembelajaran matematika itu menerapkan materi yang kontekstual atau RME, realistik matematik itu, supaya siswa itu tidak terpaku oleh variabel-variabel dan matematika itu abstrak. Lalu selanjutnya, jika siswa takut berbicara di depan kelas, mintalah siswa untuk membacakan tugas matematikanya di depan kelompok kecil terlebih dahulu. Sehingga setelah dia terbiasa, kemudian mintalah ia untuk menunjukkan hasilnya di depan seluruh murid di kelas. Selanjutnya yaitu membantu siswa untuk mengenal perbedaan dan persamaan terhadap situasi-situasi sehingga mereka dapat membedakan dan menggeneralisasikan secara tepat. Misalnya dengan meyakinkan siswa yang cemas ketika menghadapi ujian akhir dalam pembelajaran matematika karena takut nilainya akan jelek, maka yakinkanlah bahwa ujian tersebut sama dengan ujian-ujian matematika lain yang pernah mereka lakukan. Ini untuk mengatasi rasa grogi siswa karena akan mempengaruhi terhadap performanya. Jadi anggaplah bahwa ujian akhir yang dilakukan itu sama dengan ujian harian seperti biasanya. Nah, metode Pavlov itu cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Sehingga teori ini paling cocok atau sangat cocok itu diterapkan di usia yang anak-anak. Jadi teori ini kan butuh peran orang dewasa untuk pembiasaan, lalu karakteristik siswa yang suka meniru dan senang dengan bentuk penghargaan. Sekian penjelasan dari saya tentang teori behaviorisme Ivan Pavlov dan implikasinya dalam pembelajaran matematika. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kedudukan matematika dalam pandangan behaviorisme. Di sini saya akan membahas dari Brunner. Brunner merupakan seorang ahli psikolog dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, yang telah mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberikan dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan berpikir. Brunner banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan dan mentransformasikan pengetahuannya. Dasar pemikiran teori pandangan bahwa manusia sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Jadi itu merupakan dasar pemikiran teorinya, yaitu manusia itu sebagai pemroses, pemikir, dan juga pencipta informasi. Di sini Brunner juga menyatakan bahwa belajar sendiri merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Nah, teori Brunner tentang kegiatan belajar manusia itu tidak terkait dengan umur atau tahap perkembangan. Selanjutnya yaitu teori belajar Brunner yang akan kita bahas lebih dalam. Dalam teorinya yang berjudul Teori Perkembangan Belajar, Brunner menekankan pada proses menggunakan metode mental, yaitu individu yang belajar mengalami sendiri apa yang dipelajarinya agar proses tersebut dapat direkam dalam pikirannya dengan caranya sendiri. Di sini yaitu Brunner menggunakan discovery learning. Discovery learning sendiri merupakan model pengajaran yang dikembangkan berdasarkan pada pandangan kognitif tentang pembelajaran dan prinsip-prinsip konstruktivisme. Di dalam discovery learning sendiri, siswa didorong untuk belajar secara mandiri. Siswa belajar melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam memecahkan masalah.
Guru di sini berperan untuk mendorong siswa mendapatkan pengalaman dengan melakukan kegiatan yang memungkinkan siswa menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Pembelajaran ini akan membangkitkan keingintahuan siswa, memotivasi siswa untuk bekerja sampai menemukan jawabannya. Siswa juga akan belajar memecahkan masalah secara mandiri dengan keterampilan berpikir, karena mereka harus menganalisis dan memanipulasi informasi yang mereka dapatkan. Adanya interaksi antar siswa dengan lingkungan fisik ini akan memberikan kesempatan baginya untuk melaksanakan penemuan atau melakukan penemuan. Sehubungan dengan pengalaman fisik ini, Brunner mengemukakan bahwa proses belajarnya anak itu akan melewati 3 tahapan. Yang pertama adalah enaktif. Yang kedua adalah tahapan ikonik. Dan yang ketiga adalah simbolik. Selanjutnya saya akan membahas tahapan yang pertama, yaitu enaktif. Dalam tahap ini, anak secara langsung terlibat dalam memanipulasi atau mengotak-atik suatu benda. Sebagai contohnya, kita ingin mengenalkan konsep bilangan pecahan. Sehingga kita di sini dapat menggunakan sebuah apel yang dibagi 2 sama besar atau sebuah kue yang dibagi 2 sama besar. Selanjutnya yang kedua, yaitu tahapan ikonik. Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan anak sudah berhubungan dengan mental, yang merupakan gambaran dari objek atau benda yang dimanipulasinya. Anak tidak langsung memanipulasi objek seperti yang dilakukan pada tahap enaktif. Misalnya dengan menunjukkan pada sajian yang berupa gambar atau grafik. Selanjutnya, yang ketiga adalah tahapan simbolik. Nah, pada tahap ini, anak tidak lagi terikat dengan objek seperti pada tahapan-tahapan sebelumnya. Anak pada tahap ini sudah mampu menggunakan notasi atau simbol tanpa ketergantungan dengan objek real atau benda nyata. Selanjutnya, Brunner mengemukakan bahwa belajar melibatkan 3 proses yang berlangsung hampir bersamaan. Proses itu ialah yang pertama, memperoleh informasi baru, yang kedua, mentransformasi informasi, dan yang ketiga, menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Dalil-dalil atau teorema yang berkaitan dengan pembelajaran matematika menurut Brunner dan Canvey berdasarkan percobaan dan pengalamannya, yaitu yang pertama adalah dalil penyusunan. Dalil penyusunan menyatakan bahwa siswa selalu mempunyai kemampuan menguasai definisi, teorema, konsep, dan kemampuan matematis lainnya. Oleh karena itu, cara terbaik bagi siswa untuk memulai belajar konsep dan prinsip dalam matematika adalah dengan mengkonstruksi sendiri konsep dan prinsip yang dipelajari itu. Selanjutnya yang kedua, yaitu dalil notasi. Dalil notasi menyatakan bahwa notasi matematika yang digunakan itu harus sesuai dengan tingkat perkembangan mental anak, yaitu sesuai dengan enaktif, ikonik, dan juga simbolik. Yang ketiga yaitu dalil pengkontrasan dan keanekaragaman atau variasi. Dalil pengkontrasan dan keanekaragaman menyatakan bahwa suatu konsep harus dikontraskan dengan konsep lain dan harus disajikan dengan contoh-contoh dengan konsep lain, dan juga harus konsep-konsep itu harus bervariasi. Misalnya, untuk memahami konsep bilangan 2, siswa harus diberi kegiatan untuk membuat kelompok benda yang beranggotakan 2. Selain itu, siswa juga harus membuat kelompok benda yang tidak beranggotakan 2.
Di sini, siswa bisa juga disuruh untuk memilih kelompok manakah yang merupakan kelompok dua benda dan kelompok-kelompok manakah yang bukan merupakan kelompok dua benda. Selanjutnya adalah dalil pengaitan. Dalil pengaitan ini sendiri menyatakan bahwa antara konsep matematika yang satu dengan konsep yang lain mempunyai kaitan yang erat, baik dari segi isi maupun dari segi penggunaan rumus-rumus. Misalnya, rumus luas persegi panjang merupakan sebuah materi prasyarat untuk menemukan rumus luas jajar genjang yang akan diturunkan dari rumus persegi panjang. Selanjutnya, saya akan membahas yaitu aplikasi teori Brunner itu sendiri dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran penemuan ini menekankan pada pentingnya pemahaman tentang struktur materi dari suatu ilmu yang dipelajari. Perlunya belajar aktif sebagai dasar pemahaman. Untuk memperolehnya, siswa harus aktif di mana mereka harus mengidentifikasi sendiri pemahaman yang diperoleh, tidak hanya menerima penjelasan dari guru. Oleh karena itu, guru harus memunculkan masalah yang mendorong siswa untuk melakukan kegiatan penemuannya. Dalam pembelajarannya sendiri, guru memberikan contoh dan siswa bekerja berdasarkan contoh sampai menemukan hubungan antar bagian dari struktur materi. Selanjutnya yaitu aplikasinya dalam pembelajaran. Guru merencanakan pembelajaran sedemikian rupa sehingga pembelajaran itu terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki oleh siswa. Selanjutnya, guru menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. Hendaknya memulai dengan sesuatu yang sudah dikenal dengan siswa atau sudah relevan dengan siswa. Selanjutnya, guru memberikan contoh dan juga bukan contoh dari konsep yang akan dipelajari. Selanjutnya, guru membantu siswa untuk mencari hubungan antara konsep. Untuk selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan memberikan siswa untuk mencoba menemukan sendiri jawabannya. Guru juga harus mendorong siswa untuk membuat dugaan yang bersifat penemuan. Nah, pada contohnya di sini yaitu mempelajari penjumlahan dan penjumlahan pada dua bilangan cacah. Yang pertama yaitu akan digunakan tahapan enaktif. Dalam mempelajari penjumlahan dua bilangan cacah, pembelajaran akan terjadi secara optimal jika mula-mula siswa mempelajari hal itu dengan menggunakan benda-benda konkret. Seperti contohnya, kita akan menambahkan 3 ditambah dengan 2. Nah, pada tahap enaktif ini, kita akan menggunakan benda-benda konkret, contohnya kelereng. Maka misalnya kita akan menggabungkan 3 kelereng dengan 2 kelereng, dan kemudian siswa akan menghitung banyaknya kelereng, semuanya itu 3 kelereng dan 2 kelereng. Selanjutnya yaitu tahapan ikonik. Kegiatan belajar dilanjutkan dengan menggunakan gambar atau diagram yang mewakili 3 kelereng dan 2 kelereng yang digabungkan tersebut itu tadi. Dan kemudian dihitung banyaknya kelereng semuanya dengan menggunakan gambar atau diagram tadi. Pada tahap kedua ini, siswa bisa melakukan penjumlahan itu dengan menggunakan bayangan visual atau visual imagery dari kelereng-kelereng itu tersebut tadi. Yang terakhir merupakan tahapan simbolik. Jika pada tahapan enaktif menggunakan benda-benda konkret dan tahapan ikonik menggunakan gambar atau grafik, selanjutnya pada tahapan simbolik ini siswa sudah menggunakan simbol-simbol, sehingga
pada konsep penjumlahan dua bilangan cacah itu tadi, siswa melakukan penjumlahan kedua bilangan itu dengan menggunakan lambang-lambang bilangan, yaitu 3 ditambah dengan 2 sama dengan 5. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teori behaviorisme menurut untuk mendeskripsikan matematika menurut Brunner dan juga aplikasinya dalam pembelajaran matematika.